Apa tauhid itu? Tauhid diambil dari kata wahada. Wahada artinya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa astagfirul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahi al-Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu ya'muru wa yanharu 'anil Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahil alamin. Sebelum ke materi, lebihnya kita mukadimah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa membahas satu ayat atau dua ayat tentang firman Allah. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Serta menjadi penolong kita dan bekal kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, sehingga kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita mengikuti jejak langkahnya, kita diaku sebagai umat beliau, dan kita mendapatkan syafaat uzma nanti di yaumul jazaa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berangkat dari pertanyaan yang tadi, mungkin kita akan merujuk pada ayat yang berada di surah Al-Imran yang berbunyi seperti ini. Mulai buka surah Al-Imran ayat 13. Inna dina indallahi Islam. Inna dinas, sungguhnya agama yang sempurna dan mulia menurut Allah itu yaitu agama Islam. Yang akan kita bahas ini, yang kita akan garis bawahi ini, ad-din dan al-Islam. Berarti pertanyaannya, apa din itu? Kemarin kita sudah bahas bahwa din itu adalah sama dengan aturan, atau istilah inteleknya itu norma. Jadi kalau diartikan secara lurus, inna dina indallahi Islam itu aturan yang sempurna itu adalah aturan Islam. Maka Allah kenapa disandingkan dengan Islam? Karena Islam itu spesifikasinya ke pekerjaan, bukan keyakinan. Berarti aturan yang Allah berikan itu akan ada dan muncul di sini. Maka sepakat para ulama bahwa baik ulama usuluddin maupun ulama usul fikih dan ulama-ulama tasawuf sepakat bahwa unsur dari din itu atau susunan bisa menjadi sebuah din itu harus terbentuk dari tiga. Yang pertama itu iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Lalu dikatakan aturan yang sempurna kalau ada tiga unsur ini. Kalau kurang dari tiga yang ini, maka tidak akan disebut aturan yang sempurna. Maka Allah memberikan menyusunkan din itu tersusun dari tiga unsur. Yang pertama iman, Islam, dan ihsan. Maka ini disebut namanya arkanul din. Arkanul din itu berarti rukun agama. Yang artinya rukun itu kalau didefinisikan mawajibun qat'a, perkara yang pasti dan harus tetap ada. Berarti kalau hilang satu itu tidak akan disebut din.
gitu kan? Kalau misalkan di sini iman, ada Islam tapi tidak ada ihsan, itu tidak akan disebut din. Demikian juga Islam tapi ada ihsan tapi tidak ada iman, itu tidak akan termasuk din. Iman dan ihsan tapi tidak Islam, itu tidak termasuk din atau tidak termasuk aturan. Maka dari sini kita akan berangkat dari iman, Islam dan ihsan. Maka kita akan disebut orang yang beragama dan orang yang punya agama. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin apa yang dinamakan dengan iman, apa yang dinamakan dengan Islam, apa yang dinamakan dengan ihsan. Ya, lalu bagaimana kita bisa mengetahui iman, bagaimana kita bisa mengetahui Islam, bagaimana kita bisa mengetahui ihsan. Ya, kan? Nah, yang dinamakan iman itu adalah kalau bahasa tauhidnya ini seperti ini. Yutayakun bil jinan wa yu'afalu lisan wa yu'alu bil arkan. Jadi yang dinamakan iman itu ialah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan tubuh. Itulah yang disebut iman. Jadi tidak cukup dengan keyakinan, tapi harus diaplikasikan ke lisan dan diaplikasikan ke anggota badan. Maka itu baru disebut iman. Nah, yang dinamakan Islam itu, ini nanti kita akan jabarkan secara panjang, secara luas di bab pembahasan iman. Jadi untuk mengetahui iman itu sendiri berarti kita kan ini udah definisi imannya udah diyakini dengan lisan. Iman itu ialah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Itu yang dinamakan iman. Lalu bagaimana kita mengetahui iman? Maka Allah memberi fasilitas untuk kita dengan mempelajari ilmu tauhid. Baru kita akan mengenal iman kalau kita mempelajari ilmu tauhid. Secara logika, untuk seseorang mengetahui pergerakan bumi atau mengetahui pergerakan bintang itu harus belajar. Itu dia bisa mengetahui pergerakan bintang dengan mempelajari ilmu astronomi. Orang bisa mengetahui pergerakan bumi, lempengan bumi dan pergerakan bumi itu dengan mempelajari ilmu geografi, gitu kan? Terus seseorang bisa mempelajari anatomi tubuh manusia itu dengan mempelajari ilmu biologi. Nah, seperti itu juga kita untuk mengetahui iman harus mempelajari ilmu tauhid, baru kita akan mengetahui iman. Gitu. Paham nggak bisa nih? Oke. Nah, lalu tauhid itu apa yang mungkin akan bertanya, apa tauhid itu? Tauhid diambil dari kata wahada. Wahada artinya satu. Jadi tauhid itu diambil dari kata wahada. Wahada atau wahidun bisa diambil sebagai wahidun. Artinya satu. Berarti kalau bahasa Indonesia ini artinya esa. Dengan kalau maka di Pancasila itu jelas dikatakan bahwa sila yang ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kenapa ada banyak persepsi mengatakan bahwa Pancasila itu hasil istimewa ulama? Kenapa? Karena itu diambil dari kata tauhid. Seseorang untuk menjadikan negara baldatun thayyibatun wa ardhun ghafur itu harus tercipta dari individu-individu, dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengenal tentang Allah, artinya bertauhid kepada Allah, sehingga
dibulatkanlah atau disebutkanlah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau istilah Arabnya itu bertauhid, harus mengenal tauhid. Gitu. Nah, jadi yang namanya tauhid itu adalah mengesakan Allah. Katakanlah jangan dulu Allah ya, karena kita akan mengetahui nanti. Ini kita karena Tuhan, nanti kita bisa perbandingkan siapa yang sah disebut Tuhan. Karena di dunia ini banyak, karena berangkat dari pertanyaan tadi, ada banyak agama, berarti kita persepsikan Tuhan mereka dengan Tuhan kita. Mana yang pantas jadi Tuhan? Mengesakan Tuhan. Nah, kita ini mengesakan itu ada beberapa unsur supaya kita mengenal dan mengetahui Tuhan dengan ilmu tauhid. Maka tauhid ini kalau menurut ulama usuluddin ini dinamakan akidah. Dinamakan akidah, dan akidah ini kalau dirinci secara detail, akidah ini akan dibagi 3. Yang pertama uluhiyah, artinya kita akan mengenal Allah. Di sini akan mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu, bagaimana sifat-sifat Tuhan itu, dan apa tugas yang disampaikan Tuhan kepada kita, dan bagaimana perilaku Tuhan itu, sehingga kita bisa mengetahui dengan akidah uluhiyah yang ini. Terus yang kedua, akidah itu ada yang disebut akidah nabawiyah. Artinya kita akan mengenal Nabi. Karena akhir-akhir ini fenomena banyak terjadi, banyak orang yang mengaku seorang Nabi. Contoh di Garut ada yang namanya mengaku Nabi Sukiman. Terus ada juga yang mengatakan Nabi Sensen. Nah, itu kita akan kenali Nabi itu seperti apa. Kalau dia tidak ada di klasifikasi yang nabawiyah ini, berarti dia bukan Nabi, berarti dia pembohong besar. Dan kita yakini bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita akan mengenal akidah sam'iyah. Artinya akidah sam'iyah ini yang wajib, hal gaib yang wajib kita yakini. Contoh salah satunya adanya alam kubur, adanya surga dan neraka, adanya yaumul kiamah. Ini kita akan bahas di akidah sam'iyah yang ini. Dan untuk selanjutnya berarti kita akan terfokus untuk mengenal itu, kita harus ada unsur iman, dan untuk mengetahui iman kita harus belajar ilmu tauhid. Dan untuk mengetahui tauhid itu atau mengesahkan Allah itu, mengesahkan Tuhan itu, karena kita tidak akan, kenapa tidak langsung mengenal Tuhan? Kenapa di sini ada nabawiyah? Kenapa ini ada samiyah? Karena kita tidak akan mengenal Tuhan tanpa ada yang memberitahukan dan yang membawa kita kepada Tuhan. Maka kita di nabawiyah ini dicantumkan di sini. Kan? Jadi intinya untuk mengenali itu, unsurnya iman sudah ada, ilmunya ada ilmu tauhid, dan untuk mengenal tauhid itu kita harus mengenal Tuhan, mengenal orang yang membawa kita ke jalur Tuhan, dan hal-hal yang harus kita yakini atas ciptaan Tuhan. Itu sampai sini saya paham. Besok insya Allah kita akan mengetahui dan akan belajar tentang uluhiyah, dan kita akan mengenal Allah. Oke. Siapa Allah itu, apa sifat Allah itu, terus nanti kita bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ini kita akan mencari Tuhan di sini. Barulah anggaplah ini kita mencari Tuhan. Contoh nanti kita akan bandingkan. Contoh Tuhan itu ada dan bukan diadakan. Kita bandingkan apakah katakanlah Yesus yang di Tuhan yang diimani oleh agama lain itu sebagai Tuhan.
Kalau Tuhan itu harus ada, bukan diadakan. Sementara Yesus itu diadakan, bukan ada. Itu contohnya. Belajar tentang Baru. Nanti kita akan mengenal ini dan kita akan bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Sampai sini, insya Allah besok kita akan lanjut pelajaran akidah berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta